kita harus mengingat bahwa Al-Quran itu sumbernya Allah, Injil juga sumbernya Allah, dan Taurat juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 kitab suci ini berasal dari wahyu yang Allah berikan pada manusia. Maka karena dia wahyu pasti mengandung kebenaran, pasti mengandung kebaikan. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, sejarah membuktikan bahwa kitab suci orang Yahudi dan kitab suci Injil itu sudah diubah. Saya bukan ahli Bible tapi sempat belajar sedikit. Ya pernah juga menulis tentang Bible di buku. Gambarannya begini, Pak. Dalam Bible itu kan, Injil itu kan versinya banyak. Yang populer kan King James Version, KJV. Tetapi ada lagi yang International Standard. Dan International Standard itu atau yang KJV itu sudah mengalami revisi beberapa kali. Revisinya dilakukan dan itu sah menurut mereka karena melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kalau ditarik lebih belakang lagi, sebenarnya Injil atau Bible itu sendiri itu sangat sulit diidentifikasi mana yang sabda Yesus atau Nabi Isa dan mana firman Allah atau firman Tuhan dan mana yang ungkapan dari orang. Bapak dan Ibu sekalian, dari kitab-kitab yang ada dalam Bible kita tahu kebanyakan ditulis bukan oleh Yesus itu sendiri, tapi orang-orang setelah Yesus dan orang-orang sebelum Yesus yang kemudian kita klasifikasikan menjadi perjanjian lama dan baru. Para penulis Bible sebagian kecil ada yang tidak dikenal. Bible yang ada di Katolik dengan Bible yang ada di Protestan jumlah kitabnya berbeda. Bahkan yang hasil revisi terakhir ini jumlah kitabnya tidak berubah tapi jumlah ayatnya ada yang dikurangi. Jadi kita nggak tahu mana yang sabda Nabi Isa atau Yesus dan mana yang firman Allah, lalu mana yang bukan dari keduanya tetapi merupakan sisipan-sisipan. Karena itu informasi yang dari Bible dia sangat sulit untuk diverifikasi. Ini sekedar tambahan saja, bahasa yang digunakan Nabi Isa adalah Suryani atau Aramaik. Bahasanya sudah punah. Bible itu berasal dari bahasa Aramaik, diterjemahkan ke bahasa Latin, diterjemahkan ke bahasa Inggris. Berarti Bible yang sekarang itu sudah alih bahasa dari 2 bahasa. Makanya sangat sulit untuk kita meyakini bahwa Bible memang otentik. Nah, beberapa contoh yang yang mungkin relevan dengan tema ini kita lihat dalam kisah Nabi Adam. Saya tegaskan lagi bahwa Injil dari Allah, Taurat dari Allah, Al-Quran dari Allah. Maka kalau ada kemiripan pasti itu hal yang pasti terjadi dan keniscayaan. Karena 3-tiganya dari Allah. Cuma yaitu tadi, Bible atau Injil dan Taurat itu sudah mengalami perubahan, sudah direvisi dan sudah diubah-ubah, distorsi dan seterusnya. Nah, saya akan awali dengan kisah penciptaan alam. Ini kalau Bapak baca di Bible Perjanjian Lama, kitab pertama itu Genesis atau Kejadian, itu nanti ada cerita tentang penciptaan alam. Saya tidak hafal secara detail tapi masih ada gambarannya bahwa di awal-awal kitab Genesis atau Kejadian, nanti di luaran diulang lagi kisah ini. Itu digambarkan Allah itu, roh Allah melayang di atas air. Saya nggak tahu nih gimana logikanya ini, Tuhan melayang. Lalu Allah menciptakan bumi dan isinya. Dalam versi Bible itu dinyatakan bahwa penciptaan alam terjadi selama 7
hari, dan hari dimulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat selesai. Nanti di akhir penciptaan menjelang maghrib ya sekitar jam 4:30 kalau kita itu diciptakanlah Nabi Adam. Ini dalam hadis kita dapati riwayatnya di Sahih Muslim. Namanya hadis Turbah. Dugaan saya ini adalah bagian dari hadis yang sebenarnya dari sahabat Nabi ke Ka'bul Ahbar, tetapi oleh perawi di bawahnya diubah dari sahabat Nabi ke Nabi, sehingga yang awalnya informasi Israiliyat berubah menjadi hadis Nabawi. Kenapa saya bisa simpulkan kayak gitu? Karena Al-Quran menyebut penciptaan alam bukan 7 hari, tapi 6 hari, fi sittati ayam. Nah, riwayat ini masuk dalam penafsiran. Nanti ada lagi kisah tentang Ibu Hawa. Jadi Nabi Adam di surga sendirian, lalu beliau bersandar, ketiduran, dan diambil satu tulang rusuknya. Dari tulang rusuk ini kemudian diciptakan Ibu Hawa. Saat dia bangun didapati ada perempuan di hadapannya. Ini ada hadis yang bunyinya 2. Yang pertama, khuliqat almar'atu min dil'in, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Yang kedua, khuliqat almar'atu kaddil'i, perempuan diciptakan seperti tulang rusuk. Kalau min dil'in berarti beneran tulang rusuk laki-laki diambil. Kalau kaddil'i ya sebenarnya penciptaan Ibu Hawa seperti Nabi Adam diciptakan bukan dari tulang rusuk, entah dari tanah atau apa, tapi kemudian sifatnya kayak tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok, kata Nabi. Kalau kamu luruskan tulang itu pasti patah. Tulang kan nggak elastis. Tapi kalau kamu biarkan dia akan tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Kalau begitu kita harus memiliki sifat yang sedikit elastis mengikuti. Kalau perempuan lagi kenceng kita kendor, laki-laki maksudnya. Kalau perempuan lagi kendor, laki-laki yang kencang, sehingga nanti tidak putus dan tidak ada konflik. Kalaupun konflik tidak akan fatal, tidak menyebabkan kehancuran. Nah, ada lagi kisah ketika Nabi Adam dengan malaikat, juga di situ ada makhluk lain yang kita sebut jin, melakukan kontestasi. Ini di Al-Quran ada Pak kisah kontestasi ini. Al-Quran itu menggambarkan bahwa Allah mengumumkan akan menciptakan makhluk yang menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan menciptakan, menunjuk makhluk menjadi khalifah di bumi. Di bumi itu berarti ya sekarang nih alam semesta kita ini ya. Malaikat bertanya, ataja'alu fiha, apakah engkau? Ini apakah Pak ya, bukan mengapa. Kalau apakah itu bertanya, kalau mengapa itu protes. Malaikat tidak protes, malaikat bertanya, yang diciptakan makhluk yang seperti apa? Apakah yang akan bertikai, yang menghancurkan? Karena malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Jadi pasti tidak akan ada konflik. Namanya nggak punya nafsu. Konflik itu kan muncul karena nafsu Pak. Kita ingin ini, orang lain ingin ini. Yang baik saya mengalah, orang lain dapat, atau dia mengalah, saya dapat. Tapi ada kalanya saya pengen, dia pengen, nggak ada yang ngalah, akhirnya berebut. Karena berebut, ada yang berebutnya lalu konfliknya menajam, ada yang konfliknya sedikit. Nah, konflik itu berasal dari nafsu. Malaikat nggak punya nafsu. Tapi kemudian Allah menyatakan yang akan menjadi khalifah manusia yang punya akal dan punya nafsu, yang berpotensi merusak dan menumpahkan darah. Tetapi Allah bilang qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui yang kalian tidak ketahui. Dan memang manusia yang paling pas mengelola alam, Pak. Karena manusia punya nafsu. Kalau manusia punya nafsu, dia punya keinginan. Dulu dia lapar, dia ke hutan nyari hewan, diburu. Lama-lama berburu capek, ya udah kalau gitu kita ternak. Jadi nggak usah nyari ke hutan, cukup nyari di kandangnya. Dulu tinggalnya mungkin di tempat-tempat sederhana, lalu pengen yang lebih bagus, akhirnya bikin bangunan bertingkat.
Manusia diciptakan berjalan dengan kaki, tapi ngerasa capek mulai bikin roda, bikin sepeda, bikin motor, mobil, pesawat. Manusia bisa berenang, tapi ngerasa berenang di pinggir pantai nggak enak, pengen ke tengah, akhirnya bikin kapal selam. Manusia apa? Manusia memang merusak. Butuh kayu, bukan motong satu pohon tapi menggunduli hutan. Tetapi kita harus paham bahwa manusia yang menggunduli hutan, tapi manusia juga yang menanami hutan. Gajah kuat, tapi gajah itu kalau dia nebang pohon, dia nggak bisa nanam lagi. Akhirnya kemudian manusia yang lebih cocok. Wallahu a'lam, karena wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ketika Nabi Adam kemudian terbukti lebih layak karena ada kontestasi, kata Allah ajarkan nama-nama kepada Nabi Adam dan Nabi Adam bisa berkembang. Malaikat tidak bisa berkembang keilmuannya. Manusia itu berkembang, Pak ya. Berkembang begini, misalnya kita melihat ada kambing, kita namain kambing. Kalau kambingnya kecil, masa kambing? Kasih nama lagi, anak kambing. Anak kambing itu ada namanya, Pak. Kalau di Jawa itu cempek namanya. Nanti kita ngelihat lagi nih, kalau ada buah yang gede, kuning, lengket, namanya nangka. Kalau belum kuning masih putih, namanya cecek. Cecek itu yang jadi apa namanya? Kalau di Jogja itu gudeg. Kalau yang kecil, yang masih pentil, namanya tai babal. Dinamain sendiri, dan namanya nangka di sini ketika pindah tempat berubah lagi jadi jackfruit. Kita bisa berkembang semua. Bayangkan kita nggak punya ontak, Pak. Ontak settingannya di Arab. Orang Arab nyebutnya Jamal atau Nakoh. Harusnya ketika sampai ke Indonesia namanya Jamal atau Nakoh. Di sini berubah jadi ontak. Itu dari mana nama ontak itu? Bingung kita kan. Korma settingannya di sana, Pak. Korma itu nanti kalau nggak tamer rotop. Orang Arab punya pohonnya disebut tamer rotop. Kita nggak punya pohon. Lalu kita main ke sana, berkunjung ke sana, ngelihat pohon, tiba-tiba dinamain korma. Dari mana tuh nama korma? Kita punya begitu. Karena kita punya nafsu bisa berkembang. Nah, settingannya belum selesai dalam konteks Israiliyat. Ada satu makhluk yang ada dalam peristiwa itu, ketika Allah perintahkan sujud menghormat pada Nabi Adam, semuanya hormat, fasajadu illa iblis. Iblis doang nggak mau. Iblis itu bukan malaikat, Pak. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia golongan jin yang durhaka pada perintah Tuhan. Ini sebenarnya bagi saya sih iblis itu bagi saya bodohnya double. Kenapa? Cuma disuruh hormat sama Nabi Adam, dia milih bantah Tuhannya. Yang dibantah tuh bukan teman, bukan guru, bukan bos. Allah langsung dibantah. Abah, nggak mau Tuhan, saya hormat atau sujud pada Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan dari api, dia dari tanah. Saya kan lebih mulia. Yang dibantah Tuhan, bayangkan. Nah, singkat kata kemudian iblis diusir dari surga. Nah, ini settingannya. Kemudian ketika iblis diusir dari surga, gimana caranya dia menggoda Adam? Nabi Adam ada di surga, iblisnya di luar surga. Nah, ada dalam penafsiran riwayat yang menyatakan iblis menyamar menjadi ular. Disebutkan ular itu binatang yang cerdas karena ular itu kepalanya gede, Pak ya. Itu kepala ular itu kalau dari diperbandingkan dengan anggota tubuhnya, ini bukan panjangnya, besarnya. Itu besar kepala ular. Dianggap hewan yang cerdas, dan karena itu ular bisa masuk ke surga dan keluar surga kapan saja. Jadi iblis nyamar jadi ular masuk ke surga. Ini dalam penafsiran ada, Pak. Dan ini kisah ini juga ada dalam Bible. Saya kadang berpikir, ngebayangin emang surga segede BSD apa gitu ya, sehingga bisa ketemu Nabi Adam dengan gampang. Lah kalau surga itu arduha samawati wal ard, seluas langit dan bumi, nyari Nabi Adamnya gimana itu ular?
Tapi saya nggak akan detail-detail begitu. Al-Quran menyatakan iblis menggoda. Nah, kita pengen tahu gimana caranya iblis bisa menggoda padahal kondisi dia sudah diusir. Tanyalah ke Israiliyat, dapat informasinya bahwa menyamar menjadi ular lalu menggoda iblis. Versi Al-Quran, menggoda iblis, menggoda Adam. Versi Al-Quran, iblis menggoda Adam dan Hawa. Fa'azallahuma, lahuma itu dua orang. Kemudian waqasamahuma, huma dua orang. Fadallahuma bigurur, dua orang lagi. Tapi versi yang lain yang digoda adalah ibu Hawa. Ibu Hawa menggoda Nabi Adam. Versi Al-Qur'annya iblis menggoda dua-duanya, tapi versi Bible perempuan yang menyebabkan manusia diusir. Karena itulah nanti dalam kajian Bible ada istilah misoginis, Pak. Misoginis itu paham yang merendahkan perempuan dan menyatakan perempuan sumber bencana. Belakangan dalam tafsir dianggap ada, bukan Quran, tafsir dianggap tafsir misoginis. Tetapi kajian seperti ini sebenarnya nggak ada di kita, yang ada di Bible. Karena memang perempuan itu tidak dianggap sejajar, setara dengan laki-laki menurut pemahaman di sana, begitu kira-kira. Nanti ada kisah lagi ketika makan buah, lalu Nabi Adam kaget sehingga pas makan buah telan nyangkut di sini, Pak, jadi jakun. Yang Ibu Hawa makan buah kaget sudah sampai dada nyangkut jadi payudara. Kadang-kadang kayak gitu. Ya masa ya, tapi ya ada riwayatnya mau gimana. Nah, riwayat itu yang disebut, yang kemudian kita sebut sebagai Israiliyat. Saya ulang lagi, Al-Quran tidak detail mengisahkan ceritanya, karena fokusnya bukan pada detail cerita, tapi pada hikmah dan ajaran-ajaran baiknya. Nabi juga bukan orang yang suka mendongeng, tapi kita kepo, kita tanya, akhirnya nanyanya ke siapa? Ya ke orang yang tahu informasi ini, yang bukan dari hadis, dari Quran. Masalahnya informasi yang bukan hadis atau dari Quran dianggap sebagai hadis, itulah Israiliyat.